Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menguraikan pertanyaan dari kolega saya terkait dengan sitasi ataupun sebuah artikel yang mereferensi artikel yang lain. Pertanyaannya dari kolega saya, apakah sebuah sitasi hanya bisa terhitung jikalau menggunakan aplikasi Mendeley? Jawaban saya tidak. Ya, tidak harus menggunakan aplikasi Mendeley, sebab kita punya aplikasi yang lain seperti Zotero, EndNote. Ya. Tetapi kemudian kenapa direkomendasikan menggunakan Mendeley ataupun EndNote ataupun Zotero adalah demi ketepatan atau demi akurasi ya cara mensitasi dan sesuai dengan style atau gaya yang diinginkan. Dengan demikian ya jikalau pertanyaan tadi, maka jawaban saya dengan tegas mengatakan tidak. Tetapi kita kembali kepada prinsip bagaimana supaya bisa menghitung sitasi. Paling tidak saya menggunakan 3, mungkin ada yang lain, tapi saya hanya menggunakan 3. Yang pertama adalah Google Scholar, angka di bawah tulisan cited by ini adalah disitasi oleh orang lain ataupun artikel yang lain, karena bisa jadi yang muncul adalah self-citation, mensitasi diri sendiri. Artikel yang kita tulis itu kemudian disitasi oleh artikel kita juga. Yang kedua adalah menggunakan Scopus. Ya, Scopus ini kita bisa melihat pada profil saya itu kemudian ada sekian dokumen, lalu disitasi oleh 195 dokumen dengan 196 sitasi. Ya. Berikutnya adalah ResearchGate. Ya, di ResearchGate ini kita bisa melihat pada profil ya sebuah artikel yang kita tulis, lalu kemudian dari artikel tersebut kita bisa melihat apakah artikel itu sudah disitasi atau belum oleh orang lain. Maka saya klik ini satu artikel saya yang terbit pada 2019 yang lalu dengan judul Educating the External Condition in the Educational and Cultural Environment. Itu kemudian disitasi oleh 4 artikel yang lain. Apakah saya tulis sendiri ataukah justru ditulis oleh orang lain? Sederhananya adalah jikalau itu kita mau menghitung di Google Scholar, mau menghitung di Scopus, ataupun mau menghitung di ResearchGate, maka yang harus dilakukan adalah, sebagai contoh, ketika dia artikelnya tersedia di Google Scholar, maka artikel yang mensitasi supaya bisa terhitung di sisi ini adalah juga artikel yang tersedia di Google Scholar. Sama dengan artikel kita yang tersimpan di Scopus lalu disitasi oleh artikel juga yang tersimpan di Scopus, maka akan terhitung di sini. Sebagaimana kita bisa lihat juga di ResearchGate adalah artikel yang terunggah di ResearchGate, lalu kemudian bisa dihitung sitasinya jikalau juga artikel itu atau dokumen itu tersedia di ResearchGate. Jadi sederhananya, kembali saya ingin meringkas, tidak harus artikel itu menggunakan ya, manajemen referensi Mendeley, Zotero, ataupun EndNote, tetapi paling mudahnya adalah jikalau kita menggunakan salah satu manajemen referensi itu, keakuratan, ketepatan, itulah yang akan muncul. Dengan demikian, kita tinggal melangkah kepada prasyarat yang kedua, ya karena kalau tadi prasyarat yang pertama, artikel kita tidak disitasi dengan akurat, dengan tidak lengkap, maka dia tidak akan terbaca ketika artikel yang mensitasi itu diunggah
ya ke salah satu platform tadi, baik Google Scholar, Scopus maupun ResearchGate. Ketika diunggah ke situ, maka kemudian tentu tidak bisa membacanya. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.